Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Haleluya! Royal, saya ajak untuk bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut. Amin. Mari yang percaya Dia bangkit dan Dia hidup. Mari berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang bangkit. Dialah Raja. Amin. Engkaulah Raja kami. Haleluya.
yang bangkit dan memerintah sampai selamanya. Come on Royals. Here we go. 1, 2, 3, go. Haleluya. Umat tebusan Tuhan, nyanyikan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Semua. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Semua angkat tanganmu, say. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Say, whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Ini kebenarannya. Salib Kristus membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan. Memberikan kita pengharapan. Amin. Haleluya. Umat tebusan Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Siapa? Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, sungguh tiada tandanya. Nyatakan siapa namanya? Yesus mulia. Whoa, oh, whoa, oh, oh, say. Mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, oh, mulia namamu. Whoa, oh, whoa, mulia namamu. Mulia namamu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Amin. Kuasa kebangkitan
kebangkitannya hidup di dalam kita. Haleluya. Come on, clap your hands, Royals. 1, 2, 3, go. Woo. Thank you, Jesus. Nyanyikan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dengan satu suara, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Shout to Jesus, thank you Jesus. Mari Royals nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari anak-anak Rocky dan Rocket, saya undang untuk maju ke depan. Let's go. Thank you Jesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Mari saudara semua, kita mengarahkan tangan kita ke depan. Kita mau berdoa buat anak-anak kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan
anak-anak ini Tuhan, anak-anak Rocky dan Roket ke dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Aku berdoa, sedari mereka muda, mereka mengenal Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus Sang Penebus hidup mereka. Dan mereka juga mengalami Roh Kudus secara nyata, membimbing, menuntun, menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, mereka menjadi generasi yang unggul karena nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dalam hidup mereka. Mereka bukan cuma generasi yang unggul, tetapi mereka generasi yang takut akan Tuhan. Darah Tuhan menyucikan mereka dari perbuatan yang sia-sia. Tuhan menjagai setiap langkah mereka. Dari mereka muda, dari mereka kecil, mereka mendengar pengajaran yang benar tentang Tuhan, tentang Allah yang hidup. Dan itu akan menjagai mereka sampai masa tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Aku berdoa generasi ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Anak-anak kecil, anak-anak muda ini Tuhan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hatinya condong kepada Allah yang hidup. Hatinya mengenal firman Tuhan. Dan mereka boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak Rocky. Kami berdoa juga untuk para orang tua, keluarga dari anak-anak ini Tuhan. Aku berdoa mereka senantiasa setia terus mengiring Yesus. Mereka boleh menjadi teladan dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka. Mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Mereka boleh menjadi contoh bagaimana beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa kami semua yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami boleh mempunyai iman mungkin yang sederhana seperti anak-anak ini. Tetapi iman yang tulus dalam mengikut Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik Roket dan Rocky boleh kembali. Dan saudara boleh duduk kembali. Karena adik-adik Rocky juga akan mempersembahkan sebuah pujian. Mereka ada performance merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke? Adik-adik boleh bersiap? Yesus Sang Penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Selamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diam
Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik Rocky yang luar biasa ini. Masa depan kita sungguh cerah ya melihat mereka. Hari ini siapa yang bersorak-sorai dan bersuka cita? Kita semua hari ini bersuka cita karena hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Dan itu adalah kekuatan. Kuasa kebangkitannya itu adalah kekuatan bagi kita semua. Tapi ada satu pribadi yang harus melalui itu semua. Dia harus lahir, dia harus mati di kayu salib, disiksa, dihancurkan badannya. Tapi tidak sampai situ. Kita mempercayai Tuhan yang hidup sehingga dia bangkit di hari ketiga. Dan itu menunjukkan bahwa betapa besarnya, betapa dalamnya kasih Tuhan melalui Yesus Kristus untuk kita semua. Let's focus our heart kepada satu pribadi yang punya kasih yang besar di dalam hidup kita. Thank you Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Thank you Jesus. Dengan darah yang tercurah, Dia mengorbankan hidupnya. Dengan darah yang
tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami, berkorban bagi kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku. Umur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ingat selalu kebaikan-Nya. Tanpa pribadinya, kita yang hina, kita yang seharusnya mati di kayu salib, tapi Dia yang tidak bercacat celah, Dia rela mati di kayu salib untuk melihat saudara dan saya. Ku bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan, karena pengorbananmu, karena kasih-Mu Tuhan, ku dapat kehidupan. Kaulah kemenangan kami Tuhan, tak ada yang lain selain kasih-Mu, hanya Kaulah segalanya. Kasih-Mu Tuhan, begitu dalamnya, begitu lebarnya. Kasih-Mu Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Hanya Kau harapan kami. Thank you, Lord. Yesus, Kaulah harapan, bersama-Mu ku aman, karena hidup jangkarmu ku pegang, ku tenang Kau yang menopang. Yesus, Kaulah harapan, bersama-Mu ku menang. Kau yang mampukan dan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus kekuatanku. Yesus, Kaulah harapan, bersama-Mu ku aman, di padang hidup jangkarmu ku pegang, ku tenang Kau yang menopang. Yesus, Kaulah harapan, bersama-Mu ku menang. Yang mampukan dan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus kekuatanku. Ku bersandar pada Yesus kekuatanku. Ku bersandar pada Yesus kekuatanku. Bagi yang percaya kalau Dia bangkit hari ini, berikan tepuk tangan yang meriah. Kemuliaannya ada untuk kita semua. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami datang hari ini dengan full pengertian bahwa Kau bangkit, bahwa Kau hidup,
Bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, dikubur dan disalib Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya juga kuasa kebangkitan-Mu itu Kau bagikan pada kami. Dan di dalam hati kami terbakar. Karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari maut. Maut di mana sengat-Mu. Dan biarlah kami juga bisa berkata pada kehidupan kami, maut di mana sengat-Mu. Dan biarlah melalui ini semua, kerjaan kami dibangkitkan. Keluarga kami dibangkitkan juga Tuhan. Dan pelayanan kami juga dibangkitkan Tuhan. Segala aspek kehidupan kami, Kau jamin kebangkitan itu ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami menghargai, kami menghormati bahwa Kau sendiri hadir di tempat ini. Kau beracara. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu dan hati hamba-Mu ini yang sangat terbatas untuk mentranslate, untuk menyampaikan message daripada-Mu untuk Jemaat Royal hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang percaya kalau Tuhan mati untuk kita dan bangkit untuk kita, katakan bersama-sama, amin. Amin, silakan duduk semua ya saudara. Shalom Royal Family, shalom. Happy Resurrection Day ya. Ini hari ketiga dan Yesus bangkit. Kalau kita lihat salib di kiri saya ini ya. Ini kemarin kita rayakan Good Friday, Jumat Agung. Salib itu membuktikan apa sih? Salib itu membuktikan bahwa kasih pengorbanannya untuk kita itu membuat dia itu mau naik ke salib dan menanggung dosa kita. Dan yang ini ya, hari ini kita rayakan. Ini 3 hari lalu kuburnya, batunya masih nutup saudara. Tapi hari ini terbuka, bukan karena Pak Mardiono yang buka. Ya. Tapi kita imani, tapi mungkin Pak Mardiono yang buka. Tapi kita imani 2000 tahun yang lalu, batu itu enggak ada yang buka. Yang buka adalah kuasa Allah Bapa yang membangkitkan Kristus. Yang percaya saya tepuk tangan. Dan saya percaya saudara, kuasa kebangkitan itu ya, kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan kita dari kelemahan kita, dari keterpurukan kita, dari kematian segala aspek kehidupan kita, ya, dari keputusasaan kita juga dalam menghadapi dunia ini. So, tema RIM tahun ini itu luar biasa saudara, the year of preparation, tahun persiapan. Saudara siap nggak kalau menerima apa yang Tuhan persiapkan di tahun ini untuk saudara? Yang siap saja katakan amin. Amin. Dan saya berdoa saudara bahwa extra blessing-nya Tuhan, extra favor-nya Tuhan, extra love-nya Tuhan, extra power-nya Tuhan, extra wisdom-nya Tuhan, itu bagiannya kita semua. Yang mencarinya, katakan yang mencarinya. Karena gini, mencari itu bentuk kerendahan hati kita, amin. Oke. I'm so excited hari ini saudara, karena saya akan menutup closing hashtag di Januari sampai April ini. Tahu hashtag kita apa? Extra miles ya, extra miles. Tahu nggak sih kenapa kita kumandangkan extra miles itu dari Januari? Bahkan Vanessa kemarin pakai payung ya, extra miles ya, memasarkan extra miles dengan payungnya. Kenapa sih? Coba saya ingin tahu dulu. Siapa di antara kita yang hari ini berumur antara 13 sampai 28 tahun? Coba katakan. Wah, gak banyak ya? Oh banyak mestinya ya. Tahu gak, kalian yang angkat tangan adalah Gen Z. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2013 ya. Ada sebuah fakta saudara. Dan ini loh kenapa kita kumandangkan extra miles. Sebuah fakta gini. Bahwa Gen Z itu gak tahan uji. Gak tahan mental dalam mereka bekerja dan menghadapi tekanan di dalam mereka bekerja ini. Nah, yang terjadi adalah sebanyak survei, banyak PHK terhadap Gen Z. Gen Z ini baru masuk kerja nih, baru masuk kerja. Banyak PHK terhadap Gen Z. Saya percaya nggak ada di tempat ini ya. Banyak PHK terhadap Gen Z, kenapa? Survei membuktikan. Gen Z itu nggak profesional. Gen Z itu katanya telatan, nggak on time. Gen Z itu katanya lazy banget karena all that he can do, all that they can do is just watching their gadget. Ya.
Dan Gen Z itu sangat disrespectful, sangat tidak menghormati senioritas dan otoritas. Karena fakta ini saudara, kita kumandangkan extra miles ya. Nah bagaimana keadaan kita ya, sebagai mungkin as a parents, anak-anak kita mungkin Gen Z, bahkan kita sendiri mungkin Gen Z ya. Bahkan anak-anak kita mungkin sekarang sudah masuk Gen Alpha. Bagaimana Royals? 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah ngasih hashtag di pengajarannya. Yaitu extra miles untuk kita semua. Sudah tahu nggak? Bahwa sekarang itu IQ saja, kecerdasan intelek itu nggak cukup. Kalau saudara mau berhasil hidup dalam keberbuahan, dicinta orang, dicinta Tuhan, harus ada namanya, kita tambahkan di hidup kita itu namanya EQ, Emotional Intelligence, emotions, dan bahkan mengarah ke SQ, Spiritual Quotients. Dan saya percaya saudara, Spiritual Quotients yang paling tinggi. Ya, karena itu hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Nah terus mungkin banyak tanya, gimana cara mendapatkan Spiritual Quotients? Ajak anak saudara, ajak suami saudara, ajak istri saudara untuk datang ke gereja. Karena di sini banyak Spiritual Quotients yang kalian akan dapatkan. Amin. Nah, sekarang sebenarnya apa sih extra miles itu ya? Extra miles. Matius 5 ayat 41 berkata bahwa, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Saudara, zaman itu ya, zaman Kristus pada saat itu orang Yahudi itu dijajah sama Romawi. Titik penjajahannya itu parah saudara. Pada zaman itu zaman tersadis kalau saya bilang, zaman terkejam. Titik penjajahannya itu sampai gini. Pada saat tentara Romawi berjalan konvoi di tengah-tengah jalan gitu ya. Dengan membawa perbekalan yang berat-berat. Mereka bertemu nih sama orang Yahudi. Mereka tuh punya hak saudara. Untuk, stop dulu bentar. Perbekalanmu taruhan ya. Ini perbekalanku titip bawain. Tapi cuma boleh 1 mile saja. Yuk jalan 1 mile. Ya. Sampai segitu parahnya saudara. Dan kita tahu 1 mile ini bagi yang suka lari, bukan lari dari kehidupan ya, tapi suka lari memang karena untuk exercise. Dan yang suka jalan pagi, tahu nggak 1 mile itu berapa? 1 mile itu 1,6 kilo alias 2000 steps. Ya. Mana ini yang jalan pagi, yang lari, ya, ke Willy, Cihana. 2 miles itu berapa? 2 miles itu 3,2 kilo. Jadi tinggal kali 2 ya, 4.000 steps. Tahu nggak? Kristus itu luar biasa. Mil pertama dan mil kedua itu ada 7 definisi yang sangat luar biasa yang akan memberkati kita semua ya. Coba tampilkan the graph table. First mile itu bicara tentang kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Second mile itu bicara tentang kontribusi. Kewajiban apa yang harus dikerjakan, tapi second mile itu kontribusi tambahan lebih. Yang kedua, first mile itu mungkin ada terpaksa ya, kita terpaksa melakukan itu. Second mile itu sukarela. Ya. Saya cepat aja, first mile itu melakukannya karena nggak berdaya. Ya, nggak berdaya, maksudnya ya aku harus melakukan. Tapi second mile itu diberdayakan oleh otoritas Kristus. Coba ikutin dulu ya. Yang keempat, first mile itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Orang bilang, ya job deskku ini, aku mau cuma ngerjain ini. Mengerjakan apa yang diperintahkan. Second mile mengerjakan lebih dari yang diperintahkan. Yang kelima, first mile itu biasa, B aja, normal, reguler. Yo, apa hebatnya? Ya, semua orang juga melakukan itu. Mungkin bahasa Jermannya akeh tunggale, ya. Banyak yang seperti itu. Tapi second mile itu terhormat. Siapapun yang melakukan ini terhormat dan mulia. First mile, yes, kita mendapatkan upah dari manusia untuk melakukan first mile. Untuk melakukan second mile, kita mendapatkan upah dari Tuhan. Yang terakhir, ini luar biasa saudara.
Kita kalau melakukan cuman first mile, itu melakukannya karena hukum. Ya aku bekerja di sini, aku dibayar sini, aku melakukannya karena hukum. Tetapi kalau melakukan second mile, sesuatu yang ekstra, itu melakukannya karena kasih karunia Tuhan. Sudah dapat nangkep sini, tentang first mile dan second mile? Saya singkat aja di sini. Dan ini saudara, hari ini firman Tuhan itu firman Tuhan ini sangat erat hubungannya, mengubah mindset. Katakan mengubah mindset. Karena kenyataan gini, kita orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, kesehatan mental kita bisa terganggu tetap. Meskipun kita percaya Kristus. Ya. Dan saya percaya Extra Miles ini akan membuka mindset kita untuk menghadapi dunia yang selalu menekan kita. Dunia yang selalu memberikan kita pressure. Saya ada 2 tokoh ya yang menginspirasi saya dalam hidup saya. Ada 2, yaitu yang pertama adalah Jack Ma, seorang entrepreneur, seorang businessman. Dan yang kedua adalah Kobe Bryant, seorang pebasket. Ada sebuah value yang saya lihat ini sangat membuat kehidupan saya itu bersemangat juga. Yang pertama, Jack Ma mendefinisikan poor mentality ya. Kita jangan pernah punya mentalitas yang miskin. Kita mungkin miskin di sini itu bukan miskin dalam arti nggak punya materi, bukan. Tapi mentalitasnya miskin. Nih, ini dia yang ngomong ya. Orang yang paling susah dilayani adalah orang yang bermental miskin. Kenapa? Karena diajak kumpul dengan orang berkualitas, dia ngomongnya, aku minder. Sewaktu diajak bisnis, diajak usaha, diajak kerja, bilangnya itu bukan passionku. Sewaktu disuruh kerja keras, pengennya rebahan. Ya. Kaum COVID 2020. Ya. Dan ini mental miskin, suka menyalahkan keadaan dan orang lain. Padahal dirinya sendiri yang gak mau maju. Oke? Dan yang kedua, ini basketball player salah satu yang menginspirasi saya juga. Saya sengaja saudara menampilkan ini ada 20 titik saudara. 20 titik Kobe Bryant dengan mentalitasnya dia bilang Mamba mentality. Tahu 20 titik ini apa? 20 titik ini seumur hidupnya, waktu main basket profesional, dia menjuarai 5 kali NBA Championship, 3 kali Most Valuable Player, dan 2 kali Gold Medalist. Tetapi dalam kemenangannya itu, dia ada 20 titik cedera dalam hidupnya. Bahkan ada retak dan patah. Bahkan yang luar biasa, di 2010, Kobe Bryant itu menjuarai 7 game dalam pertandingan finalnya. Itu dengan tangannya yang buat nge-shoot itu, telunjuknya itu patah di 2 titik. Tapi dia dengan Mamba mentality-nya. Mamba mentality itu apa di wawancara? Saya tidak akan berhenti bermain selama saya masih bisa berdiri. Wow. Ini Gen Z perlu loh dengar kayak gini-gini. Ya. Bahwa untuk memenangkan sebuah pertandingan memang banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Ajarkan ini pada anak-anak kita, ya. Ajarkan ini pada anak-anak kita. Nah, Extra Miles itu kita juga bicara pada kita semua bahwa ini bentuk kedewasaan kita sebagai anak Allah. Siapa yang anak Allah di tempat ini? Kita semua anak Allah, amin. Tapi jangan fokus di kata-kata anak Allah sebagai anak kecil yang selalu ditanggung, selalu ingin menerima. Ya. Untuk itu dewasa muda, rock young adult. Biarlah kita menjadi pribadi yang dewasa, jadi pemuda-pemudinya Kristus. Bukan anak-anak kecil lagi dalam Kristus, tapi pemuda-pemudinya Kristus. Yang mau jadi mitra kerjanya Tuhan. Contoh kayak saya, waktu anak-anak ya. Saya dengan ayah saya, waktu anak-anak juga ditanggung, dihidupin, dinafkain ya. Tetapi soalnya waktu beranjak dewasa, sudah besar, saya jadi putra bukan anak ya, tapi sudah jadi putra, bukan anak kecil lagi. Itu jadi mitra bisnisnya dia. Ya, semacam seperti ini. Nah, saya percaya juga dampak kalau kita melakukan Extra Miles di segala aspek kehidupan kita. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, itu akan memberkati kita. Amin. Dan bahkan akan memberkati
sekeliling kita. Nah masalahnya ini saudara, ini yang menjadi tension. Kita itu kadang sudah tahu tentang ini. Tetapi kenapa sih susah sekali untuk melakukan extra miles? Susah sekali melakukan extra miles untuk Tuhan. Bahkan mungkin dulu yang kita sering extra miles, semangat. Mungkin ada yang luntur. Royal, are you ready for the secret? For the extra miles? Langsung aja, Lukas 24, 29 ayat 32, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 29, bareng-bareng. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita. Yang terakhir bareng-bareng yang keras. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saya akan memberikan sebuah mini movie saja, 3 menit, gak lama. Ya. Lately kan kita ada Last Supper ya. Bahkan kemarin waktu Jumat Agung kita dikasih cuplikan tentang pengorbanan Kristus, Passion. Habis ini juga akan keluar Passion of the Christ yang Resurrection. Ini kita lihat jarang ini, tapi ini perjalanan ke Emmaus. Oke? Saksikan. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the 3rd day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Seperti kita ketahui, Yesus waktu bangkit gak langsung ninggalin kita. Dia menampakkan diri dulu selama 40 hari kepada 500 orang.
Perjalanan ke Emmaus ini 7 miles, saudara. Itu sekitar 11,2 kilo. 11,2 kilo itu berapa, Pastor? Berapa aku? Itu dari Royal Residence ini ya, itu sampai ke TP, jalan kaki. Ya. Nah, sedikit pendalaman Alkitab dulu ya. Siapa sih mereka ini? Mereka ini Kleopas. Salah satunya namanya Kleopas. Kleopas itu siapa? Tahu nggak? Kleopas itu nggak taunya omnya Yesus. Saudaranya Yusuf. Ya. Nah yang satu lagi itu nggak disebutkan namanya, tapi ada yang mengira itu Maria. Maria bukan Maria ibu Yesus, tapi Maria istrinya Kleopas. Banyak sekali ya nama Maria ya. Di sini pun ada 2 Maria di sini ya. Ada yang mengira bahwa dia ini Simon, bukan Simon Petrus, tapi Simon sepupunya Yesus. Dan ada yang mengira juga Lukas, penulis kitab ini. Tapi siapapun itu yang penting kita tahu bahwa Kristus ada maksud dalam firman ini. Dan itu yang bagian kita semuanya, oke? Nah, kalau kita lihat di perjalanan ini, saya memang ingin saudara benar masuk dalam scene ini. Dalam perjalanan ini, 2 murid ini, pertamanya sedih. Ya. Tapi bagaimana hatinya terbeban ini diubahkan menjadi hati yang terbakar. What happened? Apa yang terjadi? Khotbah saya hari ini akan saya bagi 2 poin, ya, 2 poin, yaitu the first 7 miles. 7 miles pertama, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, itu berbicara tentang hati yang terbeban diubahkan menjadi hati yang terbakar. Dan the second 7 miles, itu bicara tentang hati yang terbakar menjadi extra miles. Are you ready, saudara? Yuk kita bahas tentang the first 7 miles. Saya percaya ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. The first 7 miles itu perjalanan Yerusalem ke Emmaus. Mereka ini pulang kampung, saudara. Pulang kampung yang mungkin gak kembali. Ya, back for good. Ya, sudah, kita back for good, gak kembali lagi. Kedua murid ini perasaannya itu ada sedih, ada kecewa, ada bingung, ada putus asa. Ada 3 alasan kenapa mereka merasakan perasaan seperti ini. Ya normal-normal aja. Kenapa? Karena yang pertama, kenapa mereka sedih? Karena Yesus yang digadang-gadang sebagai juru selamat mereka, mati. Mati parah lagi disalib. Yang kedua, mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Mereka bingung karena mayatnya hilang, kuburnya kosong. Yang ketiga, mereka putus asa. Karena pemimpinnya dia yang dia andalkan selama ini nggak taunya mati. Dan akhirnya mereka nggak ada arah tujuan hidup, akhirnya pulang kampung saja, mudik saja. Ya. Enak di desa Emmaus, ini actually desa Emmaus ya. Coba kita perhatikan. Ini loh alasan juga kenapa kita nggak bisa extra miles. Kenapa kita nggak bisa extra miles? Karena hati yang terbeban. Ada kesedihan dalam hati kita, ada kecewa, ada kepahitan, ada keputusasaan, dan ada kebingungan mungkin. Orang yang merasakan hatinya seperti ini sudah pasti nggak punya kapasitas untuk menanggung lebih. Nggak punya kapasitas untuk menanggung lebih. Bahkan kita kasih masukan, kita kasih motivasi kehidupan, kita kasih kabar baik, itu kadang-kadang selalu diterima sebagai masukan yang menyerang, sebagai motivasi yang menghancurkan justru. Nah kabar baik, nggak taunya ini masuknya selalu jadi kabar buruk. Dan ini yang terjadi pada 2 murid itu, saudara. Di mana mereka mendengar kabar kosong, kabar baik kubur kosong, aduh susahnya. Ya, kabar baik kubur kosong itu sebagai tragedi, mayatnya dimalingin, mayatnya Kristus. Dia nggak ingat terhadap penggenapan janji Tuhan. Nggak tahu yang tercatat saudara, selama Kristus bareng mereka itu 3 kali. Dia ngomong bahwa di hari ketiga aku akan bangkit. Saya mau tanya pada Royal Family tempat ini. Adakah yang relate terhadap this situation di dalam kehidupan kita? Mungkin setelah kita tahunan ikut Yesus. Tapi at one point in our life,
ada satu momen dalam kehidupan kita, kok tiba-tiba rasanya seakan-akan Tuhan kita tuh Tuhan yang mati. Tuhan yang silent. Tuhan yang tidak bekerja. Ya, bahkan Tuhan yang tidak punya power. Awalnya ngikut Kristus seru. Dibaptis, hidup diubahkan, dapat keluarga baru dan Allah. Banyak mujizat terjadi dalam hidup, seru. Tapi setelah mungkin bertahun-tahun ngikut Yesus, kok rasanya keadaan dan situasi hidupku kok stagnan aja ya. Kok malah getting worse. Baca firman dan doa mulai jadi rutinitas keagamaan. Nothing better, nothing special, nothing miraculous terjadi. Keadaan kerjaanku bahkan, keadaan keluargaku, keadaan marriageku, parentingku, sama anak-anak. Tiba-tiba jadi merasa berbeban berat gitu. Tambah lama bebannya tambah berat. Jauh dari apa yang kita harapkan dan kita nikmatin yang kita mau. Hati ini jadi berat, boro-boro mau extra miles Pak. Ngerjain miles yang jadi tanggung jawab aja jadi males dan putus asa. Feel like giving up, feel like quitting. Saudara pernah di momen itu? Saudara nggak sendiri saudara. Yang bicara ini pernah. Pernah mengalami. Meskipun pemimpin juga, meskipun gembala juga pernah. Ya. Di kerjaan, di keluarga, dan di pelayanan pernah. Sedikit aja, di pelayanan, lately. Nggak jauh-jauh amat. 2024 November. Royal itu baru jalan, baru 1,5 tahun. Saudara. Saya sudah menghadap ke pastoral team. Bahwa I feel like giving up. Kenapa I feel like giving up? Saya tiba-tiba bisa merasa beban hati saya itu untuk tempat ini tuh jadi berat banget ya. Jadi berat banget. Rasanya pengen balik aja ke marketplace. Ya udah mending ngurusin babi aja lah, peternakan lebih enak gitu. Lebih gampang mereka. Mereka makan, terus disembeli. Kalau ini kan nggak bisa. Ini hati manusia yang diurusin. Ya. Nah, actually I was having a leadership crisis at that time. Apa leadership crisis itu? Jadi nggak percaya terhadap diri sendiri. Saya alamin itu saudara. Dan I was down at that time. Saya sangat sedih, sangat bingung dan sangat putus asa. Tapi Tuhan pakai ya, saudara-saudara dekat saya, pastoral team, istri saya juga. Dan at the end saya menghadap Pastor Richard pada saat itu dan Pastor Daniel Januar di tempat itu saudara. Saya menyatakan saya ingin step down. Dan alhasil kok Koden mencegah saya untuk step down. Jangan buru-buru, baru 1,5 tahun. Ayo lanjutkan saja dulu. Saya pun mengalami seperti itu saudara. Dan saya kenapa sih kok putus asa dalam ini? Saya tuh gak tahu kenapa pada saat itu, mungkin iblis juga ya. Saya tuh bisa merasa tertolak di rumah sendiri. Itu yang saya rasakan. Saya bisa merasa nggak dipercaya, ditolak, ya. Dan mungkin karena itu saya juga mungkin give up on some of you. Saya juga mungkin give up untuk menggembalakan beberapa orang daripada kalian. I'm so sorry, okay? Tetapi, this is good news. Firman Tuhan hari ini, itu yang kembali membakar hati saya. Membakar hati saya untuk, ayo lagi extra miles. Lagi extra miles. Dan ini yang Tuhan lakukan. Dan ini Tuhan lakukan untuk saudara semua juga. Ayat 15. Mari buka ayat 15. Datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Saudara tahu, dimanapun saudara berada, saudara itu dikejar sama Tuhan. Pengejarannya terhadap kita itu extra milesnya dia. Pengejarannya itu termasuk lokasi kita di mana berada. Itu extra milesnya dia. Ingat, Yesus tidak pernah menghakimi, memecat, mencampakkan muridnya yang lagi sedih, lagi putus asa, lagi bingung. Gak pernah. Bahkan at the lowest point of your life,
dia tidak pernah mencampakkan saudara. Malah dia mengejar. Malah dia mengejar. And Yesus berkata, it is okay not to be okay. It is okay to feel those emotions. It's okay. Ya. Sadar nggak? Di sini ya, ini bukan tim inti murid loh. Tim inti murid itu 12. Ya. Satu mengeluarkan diri ya, Yudas. Ini Kleopas dan satu temennya itu. Bukan tim inti dan cuma 2 orang. Didatengin loh, dikejar. Dan bukan, aku tak nyari yang 5.000 orang aja, tak menampakkan diriku. Lebih efisien gitu, lebih gampang. Ini 2 orang. 2 orang, bukan murid inti. Yesus peduli terhadap kondisi hati mereka. Yesus peduli pada keadaan mereka. Dan sampai dikejar, sampai lokasi dan secara personal. Katakan personal. Personal. Tapi Yesus punya caranya sendiri, saudara. Yang bukan seperti cara kita. Ayat 16. Mereka tidak dapat mengenal dia karena matanya terhalang. Ya. Ini bukan karena sakit mata, bukan karena minus, bukan karena pakai kacamata hitam, bukan karena belekan, enggak. Tapi ini memang Tuhan membuat mata murid ini masih belum bisa mengenal. Saudara tahu kenapa mereka belum bisa mengenal? Pertama, Yesus pakai tubuh kemuliaan. Ya. Yang kedua, memang sengaja Yesus ingin tahu kejujuran hati dan kedalaman iman mereka. Jujur saja pada Tuhan, saudara, keadaan kita. Percayalah, dalam keadaan kita, Tuhan mengejar kita untuk membangkitkan hati kita. Amin. Yang percaya saja, boleh kan tepuk tangan untuk Tuhan kita di sini. Dan ini caranya yang misterius. Dan mungkin gak semua orang suka. Cara yang berikutnya, ayat 25 dan 27. Siap-siap ya saudara. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu, apa? Orang bodoh. Ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu gak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Penegurannya kepada kita itu enggak taunya extra milesnya Tuhan. Ya. Gini, teguran bodoh itu bukan gini. Duh, kamu bodoh sih, kok enggak kenalin aku? Kita ini sudah 3 tahun bareng loh, enggak kenalin aku, enggak. Yesus enggak main seperti itu. Yesus ngomong gini, bodohnya kamu ini. Kenapa? Kamu kok lamban sekali hatimu untuk percaya. Slow response at God's word. Tuhan menegur karena kita slow respon. Kita slow untuk percaya. Sekarang gini loh. Apa yang mereka tahu tentang firman, itu enggak selaras dengan apa yang mereka pahami dan yakini. Kadang enggak, Royal Family, kadang kita tahu banyak firman Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempercayai dari hati kita tentang firman Tuhan tersebut. Dan berikutnya, boleh? Masalah utama bukan apa yang kita tahu tentang firman-Nya, tetapi pada percaya atau tidaknya hati kita pada firman-Nya. Saya sengaja memberikan gambar ini. Saya minta waktu 3 menit aja ya, tambahan untuk menjelaskan gambar ini. Minggu kemarin, kami sekeluarga besar, kami berduka, kami pergi ke Bali, ya, selama 1-2 hari. Dengan tujuan bukan berlibur, saudara, tapi untuk menghibur. Tapi ini kesaksian saya begitu amazed melihat sosok adik sepupu saya yang bernama Jessica Harjawikarta. Di minggu kemarin waktu kami datengin, ya, apa yang terjadi pada dia? Dia memiliki 3 anak perempuan. Yang paling kecil baru berumur 2 bulan. Baru berumur 2 bulan. Tetapi di tanggal 8 April, suaminya tertabrak karena mengendarai sepeda motor, tertabrak mobil dan meninggal di tempat.
Yang saya lihat tapi sewaktu adik saya ini memberikan kesaksian. Dan waktu saya temuin, waktu saya peluk juga. Dan kalau saya sudah lihat di foto ini juga ya, bagaimana dia bisa tersenyum. Ini bukan manusiawi. Dan kita waktu mau datang menghibur, gak taunya kita malah dapat kekuatan. Kenapa? Adik saya ini gak taunya saudara. Trust me, she's one of the strongest woman that I've ever met. Strongest woman secara fisik juga karena dia ahli dalam calisthenics. Tetapi secara mental dan jiwa dan rohani, baja banget. Kenapa? Dia bisa menguatkan kita. Dia bilang bahwa saya mau believe ini tuh kedaulatannya Tuhan. Saya tidak mau berprasangka ini karena ngantuk, suami saya ngantuk, karena ketabraknya kenapa. Sudah stop. It is his time to go to his father. Saya wow saudara, saya bangganya minta ampun punya adik sepupu seperti ini. Kenapa? Karena dia nggak slow respon terhadap firman Tuhan. Dia cepat sekali. Ini kedaulatan Tuhan. Dan apa yang terjadi ini, anak baru 2 bulan saudara. Kebingungan pasti ada, kesedihan pasti ada. Tapi firman Tuhan itu yang menguatkan dia. Apa yang dia tahu, itu juga apa yang dia percaya dan dia yakini. Sehingga kesedihan di mana sengatmu. Kebingungan di mana sengatmu. Keputusasaan di mana sengatmu. Dia di hari ini di Surabaya, ya, dan kami mungkin akan menemui dia dalam minggu-minggu depan. Saya mengucap syukur. Di sini pentingnya memahami firman Tuhan secara keseluruhan, saudara. So, saya memang enggak minta semua ini lulusan teologi ya di tempat ini. Enggak mengharuskan. Tapi yuk kita merendahkan hati kita. Minta Roh Kudus. Untuk selalu memberikan kita hikmat untuk memahami firman Tuhan. Amin. Amin. Saya juga pernah nanya sama Tuhan, loh Tuhan, kenapa sih kok di acara ke Emmaus ini kok kamu enggak ngaku aja langsung sih? Kok enggak ngaku aja? Istilahnya kamu gini, "Do Cleo, bodohnya kamu ini Cleo, aku ini kan Yesus Kristus ya. Aku ini sudah bangkit, aku sudah pernah ngomong sama kamu, hari ketiga sudah bangkit. Ya, sekarang sudah jelas ya, nih mau nyocokkan, boleh? Aku sudah bangkit, sekarang ayo U-turn, balik ke Yerusalem. Gak perlu nempuh 7 miles. Saya wondering kenapa, ini rahasianya saudara. Ini penting untuk iman kita. You wanna know why? Tuhan gak mau kedua murid ini menaruh iman percayanya itu hanya berdasarkan pengalaman dan perjumpaan. Tuhan mau kedua murid ini mendasarkan imannya itu pada apa yang dikatakan para nabi dan tergenapi di hari itu. Makanya kenapa dia gak langsung, this is me. Enggak. Ya, Tuhan mau iman kita, Royal Family, iman kita itu unshakable. Katakan unshakable. Bagaimana iman kita bisa unshakable? Itu harus berdasarkan terhadap firman Tuhan dan janji Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Bukan sekedar personal experience. Amin. Nah, ini extra miles Tuhan gak berhenti sampai di sini aja. Di pengejarannya sama di penegurannya. Tapi berlanjut di second extra miles. Saudara excited untuk mendengarkan lebih lagi apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita? The second 7 miles itu perjalanan dari Emmaus langsung balik ke Yerusalem. Hati mereka terbakar dan akhirnya membuat mereka melakukan lebih balik. Ayat 33, ini buktinya ya saudara. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini adalah extra miles yang kedua murid tersebut. Sampai Emmaus. Apa enggak enak ya? Istirahat dulu, makan dulu mungkin. Mandi dulu, mungkin refleksiologi dulu ya.
Gamsa dulu gitu. Ya, mestinya kan enak itu desa Emmaus mungkin ya untuk foto-foto, untuk posting story, ya untuk eksis mungkin bagus 1-2 hari lah ya nginep di situ. Enggak, mereka langsung bergegas dan langsung pada saat itu juga dia balik. Padahal saudara tahu di zaman itu hari sudah petang. Ingat, hari sudah petang, tenaga mereka sudah habis. Belum lagi resiko perjalanan malam itu dirampok, saudara. Dirampok. Ya. Tapi itu semua enggak menghalangi mereka untuk bergegas kembali. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka untuk langsung bergegas kembali? Dan langsung, enggak peduli capek, enggak peduli rampok, enggak peduli malam. Aku langsung jalan. Dan ini ada hubungannya dengan what makes us doing the extra miles. Apa yang membuat kita bisa doing the extra miles? Of course jawabannya memang pasti hati yang terbakar. Yes. Tapi bagaimana hati ini bisa terbakar? Yang pertama saudara. Kedua murid ini ingat. Mereka mengatakan stay with us. Di dalam rumah kita. Next one. Yes. Stay with us. Jadi undangan terhadap Kristus. Ya, dia mengundang Kristus. Ini luar biasa saudara. Kedua murid ini pertama yang dikatakan bodoh loh. Sama seorang stranger. Hai bodoh kamu. Meskipun bodohnya mungkin adanya. Kamu kok orang bodoh ya? Atau bodoh kamu ini? Atau kok agak bodoh ya? Tetap gak enak ya. Tapi ini yang luar biasa saudara. Mereka gak sakit hati loh. Mereka gak sakit hati. Dan ini mau saya sampaikan dengan generasi sekarang juga. Kalau generasi sekarang, kok saya yakin juga nih. Tim pastoral KCP, mana pernah kita ngatain bodoh domba-domba kita? Gak pernah lah ya. Janganlah, saya pun jangan katain bodoh. Tapi kadang-kadang kalau ditegur tentang firman Tuhan, dicariin di mana apa segala. Mereka bisa loh, kepahitan, kayak risih, diteleponin. Bahkan mereka mungkin, udahlah gak gereja-gerejaan, aku tak pindah gereja aja. Apalagi dikatakan bodoh. Langsung pindah gereja itu saudara. Mereka malah mengundang Kristus yang ngatain dia bodoh. Berarti ada hati yang terbakar, saudara. Kenapa dia ngundang Kristus? Ini mungkin jadi sebuah sermon yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Alkitab. Yaitu Kristus itu berkhotbah. Selama perjalanan 7 mil itu. Dia berkhotbah. Dan itu yang membakar hati para murid ini. So, ini ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci pada kita. So please, Royal Family, I beg you. Ya. Apapun yang kita lakukan, acara apapun yang kita lakukan, kita punya community lah, kita punya case lah, apa segala. Please, esensi kita, perhatian, pastoral team, leaders, ministry leader, KCP, dan teachers, yang kita harus lakukan paling utama adalah buka firman Tuhan supaya bisa membakar hati saudara-saudara kita yang terbeban. Katakan, buka firman Tuhan untuk membakar hati saudara-saudara kita yang terbeban. This is our true calling. Dan yang berikutnya, undangan terhadap Kristus nggak taunya membuka pengalaman mereka itu lebih indah. Apa berikutnya? Yesus menyingkapkan dirinya. Yesus menyingkapkan dirinya. Undangan terhadap Kristus membuat mereka mengalami momen indah berikutnya. Mata mereka terbuka, saudara-saudara. Mengenali bahwa orang asing itu nggak taunya Kristus sendiri. Saudara tahu kapan itu? Ini yang luar biasa, saudara. Alkitab itu kadang memberikan dimensi-dimensi dan benar-benar memberikan perspektif-perspektif yang kita nggak tahu sebelumnya kalau kita baca. Kapan mereka terbuka matanya? Tepat setelah Kristus. Mestinya dia kan tamu tuh.
Tapi dia jadi tuan rumah pada saat itu. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur memberkati roti itu, dan dia memecahkan roti itu dan membagikan pada Kleopas dan temannya itu. Langsung saudara, dari kejadian itu, mata mereka dicelikan. Mereka langsung teringat. Yang pertama, peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Next. Dengan gerakan yang sama saudara. Mengambil roti, waktu itu bakul, 5 roti 2 ikan. Diangkatnya. Berdoa, memberkati, mengucapkan berkat. Dan dipecahkannya sampai bisa memberikan makan 5.000 orang. Pengalaman pertama ini membuat mata mereka terbuka. Wow, bahwa roti yang dipecahkan Kristus itu teringat. Mujizat Tuhan pada saat itu nyata untuk jasmani kita itu dijamin saudara. Pemberian makan 5.000 orang itu berbicara tentang jasmani kita itu dijamin sama Kristus. Penyediaan makanan dijamin sama Kristus. Yang kedua, dia teringat hari Kamis kemarin. Ini kan mungkin hari Seninnya ya. Hari Kamis kemarin. Mereka satu hidangan bersama Kristus. Last Supper. Di situ juga Kristus mengambil roti. Mengangkatnya. Mengucapkan berkat. Mengucap syukur. Dan memecahkannya. Membagikan pada semuanya itu. Tapi yang luar biasa pada saat itu adalah di mana dia memecahkan roti itu. Dia bilang apa? Lakukan ini untuk peringatan akan aku. Memperingati Kristus saudara, itu membuat mata kita terlihat bahwa dia bukan sekedar memberikan roti jasmani, tapi dia sendiri itu loh, roti kehidupan. Dan itu yang memberikan kita kekuatan. Dan di hari itu di rumah Kleopas, gerakan yang sama. Dia mengambil roti, mengangkatnya, mengucapkan berkat, mengucap syukur, memecahkannya, dan membagikan pada kedua murid itu. Lihat gerakan ini saudara ya. Waktu membagikan pada murid-murid tersebut. Saudara bisa lihat enggak? Kira-kira apa yang membuat mata mereka akhirnya tercelik? Wow. Ini Kristus. Sewaktu membagikan, ada bekas paku pada tangannya. Dan disitulah mata mereka terbuka. Coba renungkan sejenak saudara. Apa sih aplikasi dalam hidup kita tentang cerita ini? Cerita yang simple, cerita yang sederhana, bahkan cerita yang short ya, tadi 3 menit. Apa sih aplikasi dalam kehidupan ini? Percayalah, akan ada kebangkitan rohani, kebangkitan jiwa kita. Sewaktu, kita mengundang dia, kita mendengarkan firman-Nya, kita mengalami dia, dan kita mengingat dia. Hati yang terbeban, saudara, akan diubahkan menjadi hati yang terbakar. Amin. Dan hati yang terbakar ini loh, menjadi bahan baku untuk kita melakukan sesuatu yang extra miles. Ya. Dan pada saat itu, mereka extra miles langsung sampai Yerusalem dan mereka ketemu 11 murid-muridnya. Dia berkata, benar Yesus bangkit. Yesus bangkit pada saat itu. Dan dia menceritakan bagaimana dia dicelikan matanya untuk melihat Kristus. Dan hari itu juga saudara, luar biasa. Hari itu juga. Kalau Marvel Superheroes itu membentuk The Avengers ya, untuk menumpas kejahatan Thanos. Hari itu juga terbentuk The Disciples yang terbakar hatinya. Yang menyaksikan Kristus, yang tidak takut mati. Matinya mengerikan semua saudara, tapi mereka gak takut mati untuk mempertahankan imannya dan mengabarkan kabar baik. Sampai hari ini ke mulut saya. Itu hari itu terbentuk The Disciples. Bukankah Disciples di tempat ini 200 orang di tempat ini. Kita juga Disciples. Yang mau extra miles untuk Tuhan.
Dan sampai hari ini, saya cek last time, ribuan miles Injil Kerajaan Allah itu telah disebarkan. Ribuan miles telah disebarkan. Hanya cuman mengabarkan bahwa Yesus bangkit dan dia dimuliakan. Ayat 26 saudara. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yang terakhir, penderitaannya dan kemuliaannya untuk kita itu extra milesnya Tuhan. Mari saya undang semua untuk berdiri. Mari renungkan ini sejenak. Saya percaya saudara, melalui firman ini, hati-hati yang terbeban akan dibakar. Dan the burning heart ini, hati yang terbakar ini akan memampukan saudara untuk melakukan extra miles dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara. Keluarga itu bicara tentang perkawinan saudara. Bicara juga tentang parenting saudara. Bicara juga tentang pelayanan saudara. Extra milesnya Tuhan itu secara total itu beyond, di atas, melebihi dari segala orang yang melakukan extra miles. Mari renungkan ini saudara. And this is his 7 miles for us. Mari renungkan saudara. First mile. Dari surga menuju ke dunia ini. Nah, saya ingin kita sama-sama memejamkan mata kita. Dan merenungkan apa yang dia kerjakan untuk membangkitkan kita. The first mile, from heaven to earth. And the second mile, saudara. From the earth, dari bumi ini, dia extra mile menuju ke suffering, ke penderitaan. And the third mile, dari suffering menuju ke kematian. Belum stop saudara. Dari kematian, extra miles lagi, menuju ke kehidupan, kebangkitan. Dari kebangkitan, extra miles lagi, dia from life to our home. Our home itu bukan sekedar rumah kita. Tapi dia berbicara tentang lokasi di mana kita tempat kita berada sekarang ini juga. Di mana kita berdiri sekarang ini juga. Dia reaching out to you. Extra miles itu. Dan yang keenam, extra milesnya ini yang paling dalam saudara. Dari rumah kita, dari tempat kita berada, masuk penetrasi ke dalam hati kita untuk membakar kita. Dan yang terakhir, ini good news. Dengan cara yang sama, Tuhan nanti, the 7 miles yang terakhir, Tuhan akan datang from heaven lagi to his second coming. Royal renungkan, mungkin daripada kita itu sudah paham tentang firman Tuhan bahwa kita ini light of the world. Ya. Bahwa kita ini adalah terang dunia. Yes, kebenarannya seperti itu dan kita memeluknya, yes. Dan kita tahu itu. Tapi there's a lot of times yang kita butuhkan itu adalah panasnya. The burning heart untuk membuat kita melangkah extra miles untuk memberitakan Injilnya. Saya bilang memberitakan Injil di sini itu bukan sekedar menjadi pendeta, bukan. Saudara. Tapi aplikasinya adalah kenalkan Kristus di kerjaanmu, kenalkan Kristus di keluargamu, kenalkan Kristus di pelayananmu. Dan bicara pada mereka bahwa Tuhan yang ini itu bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang ini adalah Tuhan yang bangkit. Untuk itu kenapa rohnya ada di dalamku dan membakar semangatku untuk melangkah lebih, untuk memberitakan kabar kebangkitannya saudara. Dan biarlah ini menjadi sentral di dalam iman kita. Kristus telah melakukan extra miles untuk kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau melakukan extra miles untuk Kristus? Mari pejamkan mata sejenak. Nyanyikan lagu ini. Yesus kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup. Come on. Jangkarmu ku pegang, ku tenang Kau yang menolong.
menopang. Yesus, Kaulah harapan, bersamamu ku menang. Tuhan ampukan dan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus, kekuatanku. Nyanyikan ini dari awal ya. Nyanyikan ini dari awal. Katakan. Oh, beban di hidupku. Come on. Beban di jiwaku, Kau tahu. Menanggung apapun. Dia sanggup, saudara. Dia sanggup. Katakan. Sumber pertolongan Padamu. padamu ku datang. Oh. Sumber kekuatan ada dalammu. Mari angkat tanganmu. Nyanyikan. Yesus, Kaulah harapan, bersamamu ku aman di badai hidup. Jangkarmu ku pegang, ku tenang, Kau yang menopang. Yesus, Kaulah harapan, bersamamu ku menang. Kau yang mampukan dan beri kemenangan. Ku bersandar pada Yesus, kekuatanku. Mari saya akan berdoa pada Royal Family yang memiliki hati yang berbeban berat. Just right in your spot aja. Lift up your hands. Lift up your hands. Bapa, aku berdoa pada setiap Royal Family yang memiliki hati yang berbeban berat. Sehingga mereka tidak mampu melakukan extra miles yang Kau rencanakan, yang Kau janjikan dalam hidup mereka. Baik itu di kerjaan mereka, baik itu di keluarga mereka, di kehidupan pernikahan dan kehidupan parenting mereka. Baik itu juga di pelayanan mereka, Tuhan. Hari ini juga Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan cerita Kleopas dan temannya. Bagaimana mereka yang pertama memiliki beban yang berat dalam hatinya. Kesedihan itu ada, kebingungan itu ada, kekecewaan itu ada, keputusasaan itu ada. Kau gantikan Tuhan dengan hati yang terbakar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hati yang terbakar ini bukan hanya karena pengalaman mereka ditolong oleh Engkau. Bisnisnya ditolong, penyakit disembuhkan. Bukan hanya itu Tuhan. Biarlah itu menjadi pengalaman yang manis dari Engkau untuk mereka. Dan hadiah yang luar biasa dari Engkau untuk mereka. Tetapi biarlah iman mereka adalah iman yang unshakable. Iman yang mendasarkan pada purely firman Tuhan. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Dan penyertaan-Mu sampai Engkau datang kembali. Biarlah itu yang menjadi iman mereka. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Sehingga di segala apapun yang mereka alami. Di segala keadaan yang mungkin menghimpit mereka. Mereka memandang iman yang mereka miliki itu iman yang tidak tergoyahkan. Bakar hati mereka Tuhan hari ini. Untuk mereka bisa melakukan extra miles. Seperti apa yang Kau telah lakukan pada kami Tuhan. Kau menempuh ribuan miles untuk kami. Mengejar kami, menegur kami.
Bahkan kau menderita untuk kami. Tapi nggak berhenti sampai situ. Kau bangkit untuk kami dan kau dimuliakan. Dan semuanya itu adalah porsi kami Tuhan. Semuanya itu adalah porsi kami. Dan selama-lamanya kemuliaan itu pun ada dalam hati kami dan hidup kami. Digenapilah sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu akan menjadi bukan saja terang dunia, tapi terang yang tidak kehilangan panas. Panas itu bicara tentang semangat. Kau akan memiliki semangat hidup. Karena hidup sudah terjamin. Bahkan hidup yang kami miliki ini adalah sementara Tuhan. Hidup kita terjamin sampai kekekalan. Sampai kami bertemu Kau kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa burden heart digantikan burning heart. Dan burning heart memampukan kita untuk melangkah extra miles. Katakan, amin. Silakan duduk saudara. Selamat Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salah satu hal yang paling dianggap luar biasa dan kontroversial adalah berita tentang kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 menjelaskan dengan jelas. Ada orang yang mengatakan, tak mungkin ada kebangkitan orang mati. Itu membuktikan, our God is a living God. Kita lihat bagaimana Yesus bangkit sebagai manusia. He's God man. Dan dia dibangkitkan karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dia dibangkitkan oleh Sang Bapa. Bukti apa yang dia katakan itu semuanya benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, percumalah seluruh kepercayaan kita. Karena itu saya memberikan kita selamat karena di bangsa Indonesia menulis hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, bukan lagi Paskah. Paskah sebetulnya itu dari kata Pesah, dan itu bukan perayaan yang hari ini, tapi waktu dia disalibkan sebagai domba Paskah. Karena itu saudara yang kasih, jangan lagi yang berkata Happy Easter. Ya, jangan lagi berkata Happy Easter, jangan lagi ngajak anak-anak cari telur, kelinci yang tidak ada hubungannya. Beritakan yang benar, yaitu Yesus Kristus sesungguhnya bangkit dari antara orang mati. Perayaan ini sebetulnya adalah tanggal 17 bulan Nisan. Kita tahu bahwa pada saat itu sejak abad keempat kita dipisahkan daripada perayaan-perayaan Yahudi, Israel. Tetapi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman Allah. Bahwa sesungguhnya dia betul-betul mati, benar-benar mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit, dan benar-benar naik ke sorga, dilihat oleh 500 pasang mata. 1 Korintus 15 menjelaskan, kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan, berarti kita belum mengalaminya. Karena kuasa kebangkitan itu seperti tema kita hari ini, yaitu the power of His resurrection. Adam yang pertama mati, tetapi Adam yang kedua, maksudnya Yesus Kristus, berasal dari sorga. Puji namanya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari bersukacita, bersukaria, karena kalaupun kita mengalami kematian tubuh ini, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Seperti Yesus yang tidak bisa rusak, tidak bisa mati, dan tidak lagi, saudaraku, ya terbatas ruang dan waktu. Indah sekali, luar biasa. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Kita harus mengalami kematian untuk mengalami kebangkitan. Tapi ada juga, kalau Yesus datang kembali dan kita yang masih hidup, kita akan sekejap diubahkan. Saya memang mempersiapkan juga, tentu saja ada makam yang harus disiapkan. Tetapi saya harapkan saya tidak usah pakai itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang di tengah-tengah kita. Jadi jangan sekali-kali percaya hoax yang mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Kalau kita dalam hidup ini saja yang sementara ini berharap pada Kristus. Firman Allah mengatakan kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Bayangkan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh macam-macam. Saudaraku mengikuti perintah Tuhan, tapi tidak ada kebangkitan orang mati. Itu sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena itu
saya menyampaikan sekali lagi, selamat Hari Raya Kebangkitan. Dan Roh Allah yang di dalam kita, yang juga dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana oleh Rohnya, Roh kebangkitan itu. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Shalom Royals. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa di mana hari ini kita bisa bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus di tempat ini yang menjadi bukti bahwa Dia telah menang atas maut dan menjadi juga jaminan untuk kita semua atas kehidupan yang kekal dan juga kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan saya juga mau mengucapkan thank you untuk Pastor Andrew Juwana yang juga adalah lead pastor di tempat ini. Untuk message-nya yang sangat luar biasa sekali yang mengingatkan kita untuk tetap melakukan extra miles. Gimana caranya dengan terlebih dahulu mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mendengarkan apa yang Dia mau dan mengexperience Dia ya secara first hand. Dan juga dari tadi kesaksiannya Pastor Andrew yang luar biasa itu ya teman-teman. Mungkin kita boleh bersama-sama nanti saudara-saudara setelah pulang ibadah memberikan encouragement untuk Pastor Andrew ya. Yang mungkin saya wakilkan duluan, Pastor kita percaya Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu yang besar melalui Pastor Andrew di tempat ini. Jadi jangan lagi berkecil hati ya. Nanti boleh kita kasih pelukan atau salaman gitu ya setelah ibadah. Dan kemudian hari ini offering ada 2. Yang pertama adalah offering regular dan juga kita ada offering Royal Care yang seperti biasa kita lakukan untuk membantu jemaat-jemaat yang ada di tempat ini khususnya yang sudah tergabung di dalam KC itu yang sedang mengalami kesusahan atau musibah. Karena itu saya encourage untuk saudara-saudara sekalian memberikan Royal Care ini yang bisa dilakukan melalui amplop-amplop yang sudah disediakan oleh para usher kami. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop, boleh mengangkat tangannya supaya usher kami boleh melayani Anda. Dan untuk persembahan reguler bisa dilakukan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan ataupun juga melalui QRIS yang akan ditayangkan di belakang layar. Di layar di belakang saya. Oke, dan kemudian sebelum saya melanjutkan dengan doa, saya juga mau mengingatkan nanti setelah kita perjamuan kudus, harap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak memasukkan sisa perjamuan di dalam kotak persembahan yang akan diedarkan. Tetapi disimpan saja untuk nantinya dibuang di tempat sampah di luar gedung ini. Terima kasih semuanya. Mari kita sebelum melakukan persembahan saya akan pimpin dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami yakin dan percaya kami menyembah Tuhan kami yang hidup, yang bangkit Tuhan. Karena itu kami percaya kehidupan kami pun terjamin ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau di dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan kami mau membawa persembahan kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan persembahan yang kami bawa ini boleh menjadikan gereja-Mu semakin luas di muka bumi ini. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu bisa membawa persembahan. Dan sebelum saya melanjutkan pengumuman saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengumumkan berita duka. Ada salah satu jemaat di tempat ini yang adalah saudara kita sendiri, telah dipanggil pulang oleh Bapak di hari Jumat kemarin tanggal 18 April tahun 2025. Jemaat kami bernama Shirley Wijaya. Mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang mengenal dia. Saya juga mengencourage karena kita adalah satu keluarga di tempat ini. Karena itu mari kita ingat mereka, keluarga Shirley Wijaya di dalam doa-doa kita. Dan nantinya ketika kita menyambut mereka kembali di tempat ini kita juga boleh memberikan mereka support. Karena masih ada suami dan juga 3 anak perempuan yang ditinggalkan oleh Shirley. Oke, dan kemudian untuk pengumuman yang pertama adalah info Casey. Saya mau menginfokan juga semua Casey yang ada di
Royal ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam KC, boleh mendaftarkan diri ataupun boleh bertanya-tanya tentang KC lebih lanjut lagi. Untuk gembala-gembala komselnya, ada fotonya di belakang saya seperti biasa. Untuk informasi yang lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi usher ataupun pekerja yang ada di tempat ini. Oke, kemudian seperti biasa setiap Rabu melalui IG Live @Royal Surabaya, kita akan diberkati oleh Quick Word. Dan minggu ini Quick Word-nya akan dilayani oleh suami saya sendiri, yaitu Stephen Juwana. Jadi jangan lupa, Stephen Juwana adalah Royal Worship Pastor di tempat ini. Jadi jangan lupa untuk kita pasang reminder Rabu jam 12 siang melalui IG Royal Surabaya. Kemudian next week preacher kita akan dilayani oleh Pendeta Roni Daud Simeon dari GBI Rock Jakarta. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan dan kembali mendengarkan apa message yang Tuhan ingin sampaikan pada kita semuanya. Dan pengumuman yang terakhir adalah hospitality, karena hari ini spesial, maka hospitality-nya juga double. Kita hari ini akan diberkati oleh snack box yang isinya bukan cuma 1 snack aja tapi 2. Saya dengar-dengarnya sih kayak gitu ya. Tapi nantikan aja isinya apa, boleh silahkan nanti setelah ibadah kita sambil ngobrol-ngobrol di luar, sambil kita menikmati santapan yang sudah disediakan oleh hospitality tim kita. Dan akhir kata, Happy Resurrection Day, Royals. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap talenta, buat setiap gift, buat setiap hikmat, ide yang luar biasa. Tapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, hari ini kami serahkan semuanya kepada Sang Raja dan Saudara Raja. Bertahta atas setiap pujian kami, bertahta atas setiap apa yang sudah kami siapkan Tuhan. Ini bukan tentang kami, tetapi ini tentang Kristus. Kami berdoa biar setiap jemaatmu yang hadir hari ini benar-benar bisa mendapat lawatan. Terima kasih buat semuanya, segala pujian, segala hormat, segala satu nama dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tentang Via Dolorosa yang kemarin hari Jumat keren banget, dan juga dekornya itu sangat mirip dan keren ya, pokoknya keren banget itu, gak bisa diucapkan pakai kata-kata itu. Semuanya, lihat, ini kayak kata-kata Tuhan dan kalian sembah, bahkan dia ada hanya Paul bisa ketemu sama teman-teman dan juga bisa lihat jalanannya Tuhan Yesus. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak memberikan tuntutan, tetapi kasih yang melayani. Kalau kita selalu melayani Tuhan dengan luar biasa, tanpa kita menikmati Tuhan melayani kita, gak jarang kita akhirnya jadi orang yang pick me, dan kita gagal sadar bahwa He already picked us. Dia lebih dulu yang sudah memilih kita, dia lebih dulu sudah mengambil kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan. Secara pribadi merasa sangat terberkati dengan ibadah di hari ini, karena kita hanya berkumpul bukan hanya dengan kita sendiri tapi dengan teman-teman KGC 1 Surabaya, dan itu membuat kami pun merasa terberkati dengan ibadah di hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana acaranya hari ini, guys? Asik! Jadi aku
aku dapat mungkin dari sermonnya Kohis, sejauh apapun kita melangkah jauh dari Tuhan, Tuhan tetap cari kita, Tuhan tetap mengasihi kita, Dia nggak pernah ninggalin kita. God bless you. Halo, ini acaranya seru Pol. Aku excited banget buat ikut acara ini. Terus dapat firman Tuhannya juga kenal Pol di aku. Terima kasih. Royals, mari sama-sama berdiri. Kita kasih salam kanan diri, katakan Happy Resurrection Day. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Happy Resurrection Day. Come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Royals, sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita hidup di dalam Kristus, artinya kita hidup di dalam pengharapan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai setiap langkahmu. Kasih, kuasa, dan hikmat Allah Maha Tinggi menyertai seluruh kehidupanmu. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati studimu. Kemanapun kau melangkah, Kristus diberitakan melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia menyertai kita semua sampai kepada kesudahan akhir zaman. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Resurrection Day. God bless you, Royals.